Nanti izinnya posting ya. Oh iya siap Cak. Cak gitu. Lagi dulu. Ini teknik untuk saraf kejepit pinggang. Iya. Ini saraf kejepit pinggang. Ini yang kesitu saraf kejepit di sini. Nah ini yang teknik untuk hanya seperti yang tadi saya ulangi ini ya. Iya. Ini 1, 2. Nah kenapa ini urat sini dia masuk ke sini, jadi si otot ini naik ke sini. Iya. Itu dia naik ke sini. Gitu. Jadi akhirnya si pinggang ini kena. Nah, kalau harus ke dokter dioperasi harus dioperasi. Ini ntar malah pinggang kita yang ini nggak bisa jalan total. Jadi sakit pinggang itu bukan karena ada apa-apa, cuma kejepit dari belakang. Maka harus sini, harus saya. Masih untuk relaksasi daerah sini, saya nggak pegang dan mantap pecah. Ini akibat kalau misalkan tangan suka susah diangkat di sini biasanya. Iya. Ini yang sakit pinggang, yang situ pinggang di sini sakit, ingat jangan kasih dari sini 5 cm lah segitu. Kalau pijit jangan di sini Cak, kalau di sini ntar malah lumpuh total karena saraf-saraf di sini simpulnya di sini Cak, makanya kita mau ditutup yang akar ini. Iya. Jangan di sini 5 cm kasih jarak kalau bukan saya pijit gitu. Hati-hati. Dia tarik otot sini naik ke sini, makanya kan ada ketarik perut. Nah ini dia. Nah ini persimpangan di sini, ada persimpangan nih dari sini sama dari sini. Nah ini yang ininya. Cara saya itu cuma begini doang, kalau begini, Iya. pegang gini, urut begitu. Oke. Kita cek di sini. Ini yang sakit. Doang kan sakit pinggang tuh. Dari tulangnya Cak. Sekarang kita cek di sini dari ototnya. Ya. Ini ada saraf kejepit juga di sini. Baik. Ini persimpangan di sini, timat di sini, tahan di sini, tarik ke atas ini. Nah dia di sini Cak, jadinya ini ada sakit kan, ya kan? Nah ini otot ini yang kejepit dia sebelah sini. Ya, ini pusing ke sini, tarik ke sini. Ini migrain vertigo di sini Cak sarafnya. Tidak perlu obat, pembelinya di sini aja, pijit ke sini Cak. Asam urat rematik sembuh Cak. Tutup pinggang, tutup. Bisa sembuh itu lembab. Iya, izin Allah. Tentu izin Allah Cak. Izin Allah, doa Allah. Bisa
sakitnya Cak. Ya. Nah, berarti di sini yang tadi kenapa tadi nggak bisa lepas di sini pas kita nih tulang, berarti ada yang di sini nih simpul sini ada bermasalah. Tahan sedikit. Di sini Cak, ini keras. Ini sakit Cak. Sakit kan? Cek di sini. Biasanya dari sini. Akibat sakit kepala itu apa ya? Nah, itu di sini Cak. Ini tadinya ini kejepit dari sini Cak. Ini ada saraf yang menuju ke sini. Nah, di sini simpulnya kan simpul pertemuan antara okular sini. Ini totok saraf di sini kalau totok saraf tuh. Nah, di sini kita tarik di sini. Ini akibat jadinya kalau misalkan migrain, vertigo, kelayangan, kadang pusing, berat sebelah, kepala belakang di sini. Ini di sini. Ya, karena apa? Ini kencang kan. Harinya kemana kita cek kolesterolnya tuh tinggi Cak. Akibat apa? Akibat ini ya relaksasi karena ada masalah tadi yang di sini. Tuh. Makanya kepala yang pinggang sakit. Itu tadi di sini sama di sini sebenarnya kejepit ininya. Cuman kemana-mana karena sih peredaran darah tertutup di sini. Kita cek dulu sini bawahnya dulu, ini cuma relaksasi aja Cak. Dari bawah dulu ini. Cek sakitnya sebelah sini apa sini Cak? Dua-duanya ya. Ya. Kita cek di sininya ya. Cak. Ini berarti ada kejepit dari sini akibat pinggang itu. Sakit kan? Naik ke atas ya Bang? Iya kan? Ya, sakit kan? Ya. Berarti ada masalah di sini nih. Jadi ankle sini. Kita harus selesaikan dulu. Karena sebelum itu kita disantai dulu ototnya. Mesin dulu. Nah, peredaran darah tidak lancar Cak. Kalau orang Batak bisa kan nggak atas sih orang Batak. Kalau ada orang Batak kan yang jatuh di pohon bisa kan yang atas. Insya Allah, izin Allah, ridha Allah. Kiraman tuh di kayak gitu. Kadang walaupun tak jadi di pohon, di motor Batak. Soalnya tekniknya ya begini Cak.
itu ada juga, tapi saya sambian dipijet di jari dulu tapi dipijet. Nah, Tapi itu tidak apa namanya, tidak bisa dilakukan sambian. gitu. Kalau saya mah ya emang ada Sampai kursus ngerti dengan nama dan seperti kursus kan kursus dulu cari. itu sampai dapatnya di pondok. Iya. Kita kursus refleksi petang terus pulang ortopedinya. Satu paket itu langsung berusaha, satu Iya. kali langsung belajar itu. Iya, tadi waktu belajar Oh. ada sertifikasinya. Kalau saya di pondok sih tidak sampai buka kursus, karena ada buka yang juga enak ya gini, jadi keterampilan. Jadi lumayan 1 menit 1000 cari. Di pondok juga gitu, berarti satu itu banyak yang itu. Saya dari bujangan ya, ini biji cuma saya dulu nggak bikin plan, waktu itu nggak bikin stiker gitu. Ini baru-baru bikin. Nah, saya baru buka karena sekarang ekonomi morat marit ya gitu itu, jadi kita untuk dagang Harus kreatif, harus kreatif kita. Kalau dulu saya cuma panggilan aja, panggilan 1-2 orang, cuma itu juga setiap malam. Entah rencana saya ini di sini mau saya buka praktek sekarang gitu. Ini di depan ada spanduk gitu. Yang memang kurang itu, kurang nampak. Nah. Kita sambil ini kan sambil nolong ya kita. Iya. Jarang-jarang loh bang, tahu orang tahu kayak gini pak. Ya. Misalnya dari bujangan dari sampai ke Arab 4 tahun di Arab sama dan sampai artis itu saya ikut refleksi ininya Rijal Gibran tuh. Si kakaknya Rijal Gibran dia di Arab di Mekah buka begini sama sambil ngajar dia buka refleksi. Yang ngajar di pondok siapa? Orang dari mana? Yang ngajar di pondok ini? Ada orang dari Sukabumi juga situ, Kadang orang Cina. orang Tasik. Ini saya orang Tasik. Di pondok kan serba ada kan, mau belajar apa itu bisa. Ya kan kalau di pondok ininya mujarobat ya itunya. Jadi alim dulu kita dari situ. Untuk obat-obat herbalnya ada kan dikit itunya. Rujukannya begitu. Rujukannya. Kita cek ke sini. Ini 7 titik di sini kan, ini 7 titik stroke. Yang saya buka ini 7 titik di 1. Oh, Ini 2. Sini 3. 4. 5. Sini 6. ya. Di sini 7 satu kali. Itu untuk stroke. Itu Ada kejadian sampai dua mati pak. apa tuh? Ini langsung saya nggak tahu sih sebab apa itu, apa sebab angin setan nggak tahu ya. Mati separuh. Ya. Nggak guna itu, tiba-tiba kan masih muda, baru bangun tidur dia bangun langsung nggak bisa gerak separuh badan. Iya, karena titiknya yang di sini kan, yang di sini sama di sini. Jadi kejepit dia saraf total sebelah. Nah di sini kalau dibiarin kan lari ke atas ke sini. Nah itu kan pecah pembuluh darah. Pembuluh kan 2 gini kan. Pembuluh darah ini kan pijitan pembuluh darah ini. Ini fungsinya refleksi ini untuk membuka si pembuluh darah peredaran. Ini dengan refleksi ini. Nah dari situ, nah si pembuluh darah kita di dalam itu di dekat jantung dia begini 2 cabang. Nah yang satu kalau pecah ke atas larinya stroke. Stroke ada 2, stroke ringan, stroke berat. Nah kalau mati sebelah berarti masih ringan, berarti yang sebelahnya masih itu. Nah kalau stroke, kalau lari ke bawah ke jantung, pecah pembuluh darah jantung meninggal. Kebanyakan begitu. Makanya kata Nabi tidur jangan tergerak ini, tidur ke sebelah Iya, yang di sebelah kanan. Ternyata sunnah mengandung. Iya, karena Bisa. di situ jantung, relaksasi jantung di situ. Nah Nabi kan di situ. Jadi kita ngikutin dalam sunnah Nabi itu mengandung banyak ilmu, tapi belum nyampe. kalau nyampe.
kayak ini nih, ini kan makanya dalam titik bekam ada titik-titiknya. Di sini ada 31 titik. 31 titik di badan kita ini saya baru 7. Di sini ada 49. Terus di kepala, nah titik-titiknya makanya bangsa jin, setan, siluman itu dia masuk ke pembuluh darah, Cak. Iya memang. Iya. Itu. Nah, makanya kalau dengan bekam dia itu dengan sendirinya dia kabur. Mau itu mau turunan, mau itu. Dengan dipijit nih begini, kalau ada makhluknya ini berasa ya. Iya iya. Gitu. Oh ya betul. Itu jadi simpul-simpul di sini. Makanya sebelum itu tetap kita harus ada penangkalnya. Iya. Betul memang. Kalau orang itu kan bisa dua-dua, Bang. Yang mati separuh tuh. Iya. Bisa karena memang setan jinnya sudah menguasai begitu darahnya. Tapi kalau ikut nabi kan, nah, pakai bekam. Iya. Itu kan otomatis sudah. Apalagi sampai pakai doa. Iya. Ini ada yang di keseleo di sini belum terselesaikan, Kak. Iya iya. Ya, makanya kan ini sedikit ya. Bunyi Kak. Nah, itu Cak. Ini yang jadi sakit itu di sini, Cak. Tarik di sini ininya 1, 2, nah, itu dia. Kita cek di sini. Tadi kan sakit, Cak. Iya. Kita cek di sini. Tekanan sama, ini berkurang sedikit. Benar nggak? Iya, enggak terlalu sakit. Nah, Dak. itu, Cak. Karena apa? Ini ada keseleo udah lama. Tadi sakit loh, Bang. Baru-baru. Tekanan kan sama, bisa tekenin nih, bisa kencengin nih. Sama aja. Nah, ini untuk membuka semua peredaran darah di kaki ini, titiknya di sini. Makanya ini kayak kesetrum, ya. Iya iya. Ini kayak kesetrum naik ke sini ya. Cek tarik dari sini. Tarik dari sini. Baru sedikit. Dari sisi sedikit. Lagi ke jadi walaupun badan kecil, Cak, ini cuman otot ininya ada gangguan, Cak. Iya. Otot-otot ininya makanya pada kencang ini. Ini peredaran darah kurang lancar, Cak. Makanya sering pegel di sini berat, kepala pusing di sini pinggang, kenapa? Simpul-simpul. Ya, dengan sendirinya yang di sini tadi ini hilang, kan? Tadi kan sakit kan di sini kan? Iya. Itu, Cak. Jangan asal-asal mijet berarti ya. Kan kalau pijit. Tidak ada gunanya walaupun diinjak sekuat. Nggak ada. Kalau pijit nih kalau yang lain nih mijit yang lain. Ini dari sini aja ini salah, misalkan salah kita mijit ke sini kan jadi pergumpalan di sini, kan? Jadi pergumpalan otot akhirnya kecepit lagi malah. Contoh begini, ini kalau mijitnya misalkan diginiin, Cak, gitu, salah pijit, arah posisi ini salah, gitu, ini ntar otot ini jadi nyambung dia. Makanya hati-hati begitu. Tukang urut yang begini kan suka ada malahan dari ini, contoh di sini nih kayak di kaki. Kalau kita tarik ke sini, pijit nih, tarik ke sini, ini kan otot ini seperti ini bentuk otot kita nih, otot apa? Si buah kaki ini. Kalau kita tarik ke sini, ini menjadi penyumbatan di sini, Pak. Iya iya. Akhirnya di sini penyumbatan, jadi bukannya malah nyembuhin ini, malah jadi timbul masalah baru. Kita cek di sini, ya 1, 2, 3, 4. Ini yang bunyi itu yang lama itu ini. Saya udah lama. Ini relaksasi 1. Ini yang prakuk itu
kan ini agak bengkak Cak. Sekarang mah agak kecil dia. Sini kan tadi bengkak. Iya. Berat. Nah sekarang rasanya ini enteng. Berarti kita belum buka nih di sini belum Cak. Ini baru di Sampian paham dengan herbalinya obat ramuannya. belum Cak. Belum pernah juga itu. Apa obat ini? Cuman kita bahannya belum Belum itu, belum rajin, belum pernah rajin. Makanya saya di kampung mau nanam kayak ada punya cengkeh kayak begitu itu kan obat ini cari biar darah tinggi darah lebih kecil itu lebih kecil itu herbal itu terus mustajab ada untuk panas dalam terus salam serai itu bagus ya. Iya. Darah tinggi. Istri sampian santri juga. Hah? Alumni pondok juga. Mana dia? Istri sampian Pondok juga dia sama. juga bumi. Saya sama apa? Istri juga setuju dengan saya. Ya, dia sama tuh pondok. Nah, dia di sini kalau saya di Sukabumi tapi di situ. Ya. Ini sampian rumahnya istri. Iya. Jadi udah ngaruh ke sini tuh udah rileks kan. Iya. Ke sini udah rileks. Walaupun kita kerjain di engkel. Karena makin udah sakit kan. Udah lepas. Tadi kan udah gumpalan gitu. Menjadi kombinasi antara teknik tulang, teknik saraf, sama teknik refleksi can. Ya. Tadi dikombinasiin dipijit babe besar kan namanya dipijit babe besar. Itu penyegaran tubuhnya kan. Kalau begitu diajak ngobrol si pasien itu kan biar sakitnya di mana. Iya betul. Jangan tukang pijit itu diam aja jadi nggak tahu ininya. Emang rata-rata diam aja ya. Iya. Ada kalau kadang saya tertidur pasiennya. Ya karena enggak ngomong, enggak ada komunikasi. Iya, jadi kan sakitnya di mana. Jadi nggak pede si tukang pijit itu nggak pede Kak. Iya. Kalau saya mah sakitnya di mana? Ya tahu saya ininya nih ke sini. Larinya ke sini. Contoh pikiran vertigo pijitnya di situ. Untuk kejantanan, saya tahu ininya di mana. Oh, lari ke sini dia. Gitu Kak.
karena udah lama. Kadang apa namanya impoten tuh. Nah, iya. Bisa sampai nggak? Bisa. Ini Cah, ini juga kenapa? Ini lemah. Contoh ini lemah itu kenapa? Ini buat tegang Cah. Gitu, maksudnya itu kita baru masuk aja baru 1 menit juga Assalamualaikum Waalaikumsalam. Iya. Karena apa? Karena peredaran darah. Apalagi dia sakit pinggang di situ, kejepit di sini. Saya pernah nanganin dari anak dan dia dari ngidam anak sampai dia usia anak itu 4 tahun dia nggak pernah hubungan suami istri. Walaupun dia di situ tuh di sebelahnya ada yang melakukan begitu, dia nggak pernah bangun ini. Iya. Ada gitu. Saya refleksi, saya terus dia 2 kali pertemuan, alhamdulillah dia bisa sama si istri. Ada nafsu. Nafsu. Dia walaupun di pinggirnya di sini dia ini dia nggak bakal bangun. Kan yang kasihan istrinya itu. Iya kasihan betul. 4 tahun. Dari apa itu bang? Dari sini itu. Dari otot sini. Di sini yang perut yang tadi. Kan beda kalau sampai dia bangun terus ceritanya beda kalau sampai dia cepat muncrat lah dari berdandang bangun beda. Iya. Ini sebenarnya kalau untuk tahan begini aja Chan, kita sebelum ini begini nih, ini titiknya. Kenapa di sini untuk pankreas dan ini untuk ini semua titik di sini, khususnya untuk kejantanan. Di sini untuk kantong kemih kita. Di sini. Lain lagi kalau begini. buat itu semua. Itu kita habis keluar masih begini aja Chan. Walaupun Keluar masih tahan masih hidup ya. Sini nih pukulnya. Jadi sebelum main ambil kita ini ya kayu lah apa kita pukul aja gitu. Kita ditanya sama saya ngapain Pak? Dipukul sendiri bisa. Pukul sendiri. Posisinya kayak apa kalau dipukul sendiri? Ini di sini, yang penting di sini dia. Sini, dipukulin sini. Iya. Sekarang ini ke batang nih, ngerasain ke batang ke yang sebotak. Ya, kayak des ke Kalau batang. dipukul sendiri gimana caranya? Ya kita begini nih, kita duduk. Oh gitu boleh kalau gitu. Ambil kayu kalau enggak pakai kita gini. Itu guna walaupun sampai keluar bisa tahan lagi. Nah, terus rasain, cuman kita fokusin ke, nah kan berasa antar di ini tuh. Yang kanan yang kiri? Mana Kanan saja? kiri, kalau refleksi harus kanan kiri. Oh gitu. Kita rasain di ke batangnya. Jadi si peredaran darah apa di sini, ini ototnya. Yang tadi ini. Oh iya. Nah ini simpul ya di Nah. sini. Makanya duduk begini tuh di sini kunci ini. Ini lemah, kenapa? Karena tadi ketutup penyumbat di sini. Sedangkan ini adalah yang ke pankreas, kayak ke urin kita masuk ke batang. Kasihan orang yang melakukan kayak gitu. Makanya kalau di sini kejepit di sini tuh. Sekarang kan ini ada yang ringan Cak. Ya kan? Iya. Enteng nih. Lain lagi kalau misalnya mau tahan lama tuh bang, itu gimana caranya kalau misalnya tidak cepat mau tahan lagi berdua gitu? Ini titik sini kan dia udah Cak. Ini udah. Ini 3 jari, 6 jari sini. Tekan nama kita nih. Tekan nama Itu kita. biar tidak cepat berdua. Nah, terus tekan Ke dalam. Nah, muter salah jarum jam terus ke dalam terus. Ntar kan dia kan ke pas ininya ke sini. Ntar berasa 6 jari dari pusat ke bawah. Ya, 6 jari dari pusat. Dan 3 jari dari samping sini. Karena kalau ini kan untuk kantong kemih. Jadi kalau kantong kemih di sini, dia kalau kita habis kencing, habis ini karena suka ada bontot kan, bontotnya kayak berasa. Nah itu kan dia membuka di sini. 3 jari dari sini menjadi ke sini untuk titik itu. Lakuin selama 15 menit satu titik itu. Jangan, itu mantap. Hah? Mantap. Iya. Kadang ya maaf loh bang. Kadang orang itu bro
hubungan juga gitu sakit sampai luka gitu. Itu memang seperti itu lah, wajar itu. Iya, justru hubungan itu dia meningkatkan hormon endokrin namanya. Jadi kayak ini kan saraf itu semua cuma ada 360 untuk refleksinya, dan saraf itu ada 660 saraf kita. Nah dengan hubungan, kenapa saya bukan ngomong jorok ini kan? Karena ini dari peredaran tubuh. Makanya makin sering kita hubungan sama istri, makin sering kita itu makin bagus, minimal 2 hari sekali. Minimal berapa? 2 hari sekali. 2 hari sekali, seminggu 3 kali. 3 kali. Lebih malah ini lagi. Kenapa? Karena kita ini sperma. Kalau si istri dia ovarium ya, telur dia. Ya. Jadi kalau itu telur kadang habisnya. Jadi kita kalau suatu saat umur 40, 45 menopause, biar kita harus menyadari lah. Nah untuk itu tuh kita harus apa yang kita makan, apa yang ini, karena kita menjajan, karena kita dari spermanya dari makanan. Iya. Karena nggak ada istilah masa sampai 4 tahun kita import, nggak ada istilahnya. Berarti itu ada yang salah di anatomi tubuh kitanya, dari tulangnya, dari sarafnya, terus dari jaringan uratnya, sel ini, bahkan organ tubuhnya itu jantung, limfa, pankreas, ginjal, itu kan ada tubuh kita yang satu. Mata kan juga ya, bisa mata. Mata di sini kan. Kadang orang tuh maaf ya, kakek saya tuh normal, tapi dia tidak tahu dia apa tuh bukan tidak bisa lihat, buta selama 2 tahun. Dia operasi di ini yang dia itu bisa melihat lagi. Tidak lama sih dari itu langsung meninggal. Memang udah tua sih, tapi bisa melihat sih. Jadi kalau untuk mata ini kita nggak boleh contoh merem, saya merem dulu, langsung buka, merem buka, ini ada perbedaan kayak yang cerah gitu. Iya iya. Nah, ini 3 titik dari sini ini untuk ke mata. Nah kita ambil dari sini terus selama 15 menit mata katarak, mata rabun jauh, rabun dekat, plus minus gitu. Ini di sini karena peredaran ini langsung ke retina mata ini masuknya. Jadi pusatnya di sini. Nah, ini untuk ke mata. Ini lakukan selama 15 menit. Iya. 1 titik. Ini kalau saya membuka ini semua, cuman ini untuk penyegaran tubuh aja. Atau semuanya Banyak ya. Ini saya buka di sini untuk membuka ini doang. Jadi makanya kan tadi ini berasal ke semua. Ini saya jadi harus semua di sini dulu. Jadi ini dengan satu lini udah buka semua. Iya. Itu dengan 1 titik yang ini di sini kan. 1 titik itu tambah di sini. 1 titik semua udah buka. Artinya dengan izin Allah cari sembuh. Iya betul. Syariat hakikatnya ya Allah yang menentukannya. Jadi sekarang udah nyampe ke sini kan. Tadi kan di sini dia. Sekarang udah nyampe di Ngerti saja kalau laki-laki itu sehat jantan tidaknya. iya ketahuan ya, walaupun bohong juga. Iya, nih dari sini. Cuman ada aja yang kita cuma ngejelasin. Dia mau bohong, saya mah gitu ya, cuma terserah gitu. Iya. Dan saya kan kepegang. Udah tahu. Kalau perempuan tidak mijet.
pakai baju ya kalau tulang doang paling refleksi cuman kayaknya enggak istri soalnya kurang itu dia. Iya. Cemburunya kuat. Sama gitu. Kalau istri cemburu kuat tuh bang, berarti kuat sebenarnya. Benar mah bang. Kalau saya mah, Tapi ibu enggak tahu, enggak bisa kayak kamu ya. ya enggak ini nggak jadi juga nggak bisa ya ini kan turunan Cak. Kayak saya Iya. dari kakek dia Memang sampai ada ada iya ada kayak Cimande saya ini pendidikan Cimande Cak. Kalau untuk pertamanya saya Cimande ini kakek cuma dia pakai dengan magic ya saya. Berarti sampean memang ada silsilah keturunan dan sebagainya. Saya juga tadinya nggak tahu Cak, tadinya nggak tahu saya cuman pas Iya. bujangan saya kursus karena ekonomi ya kita makanya tuh buat bayar kuliah saya kuliah kan di ekonomi Cak. Satu, S1 sama. Saya sampai saya satu aja. Hah? Saya juga selesai satu. Iya. Saya cuma di Muhammadiyah, saya ambil ekonomi manajemen cuma buat itu aja. Iya. Kalau masih ngambil ya. Buat syarat-syarat lah. Saya ngambil. Kalau ilmu tuh banyak di pondok bang. Iya. Saya ngambil buat itu doang, buat nyari pelamar kerja tadinya. Ternyata saya pindah-pindah kerja mentok S1 paling juga 7 juta gitu. Jadi mentok 7 juta.
memang keturunan sampai ditambah lagi ngejar usaha sendiri kan belajar pulang mantap. Iya. Memang setiap orang punya spesialis masing-masing. Iya. Walaupun kayak istri sampean diajari. Gak bisa. Kamu aja dari kucing biasa, itu dari kutu anak pula. Kamu dari kutu kucing. Oh, anak kamu dong. Kalau kamu ganangnya antar di sini lagi. Ibu harus cuci. Namun kalau pakai dulu pilihnya yang sakit ini dia pakai kayu, biasanya dipilih kayu cak. Jadi yang sakit situ misalnya, yang dipilih sini cuma di situ yang sakit. Gitu. Kok bisa? Iya. Jadi dia pakainya magic ya, pakai kodam. Jadi yang magic bukan ini, yang magic dia pegang gini, cuma situ yang proyek sampai situ. Iya. Kakek saya tadinya nggak tahu, saya mau kursus, ini buat suap nasi lah gitu. Jadi gaji waktu kerja buat bayar kontrakan, buat bayar pembelian, mungkin buat makan kita. Pokoknya semua penyakit di sini katanya. Tadi ini dari saya ini ada yang tulis di sini. Kalau kakek saya spesialisnya bukan pijat, ya yang itulah Yang hujan. apa namanya sih, ada seni silatnya, anggaplah kalau Soalnya ya keilmuan dia bang, spesialis. barusan juga saya ini hadir, makanya tadi kan saya hadirin, saya salam dulu, makanya pas tadi saya pegang dulu salam, dia hadir pakai peci, pakai gini, dia pakainya saya juga pengennya pakai peci haji kan, itu di Allah dia ada satu, nih integrasinya, nah sekarang hadir di sini, Apanya itu? dia di leluhur situ, dia leluhur Kakeknya Zambia. enggak situ, pegang Leluhurnya siapa, Pak? pegang Guru saya pada Iya waktu betul. Itu dulu gimana di situ. maksudnya? Jadi pembimbing situ. Saya, pembimbingnya saya hadir. Nah ini kalau dijelasin secara kebatinan, kita ngobrolnya Iya. kebatinan ya. Jadi kalau dijelasin secara kebatinan ini semua ini teguran. Jadi dia maunya leluhur tadi yang disebutin nama situ, itu yang tadi yang sampai mau di setiap ini ditawasuli. Iya. Makanya saya juga bawaan tiba-tiba walaupun dengan kita ini pakai peci gitu kan. Kemarin kan di situ sudah pakai peci, benar nggak? Siap. Es tuh ayah. Oh. Sok. Kopinya dirinya. Kalau saya kan memang hobinya kebatinan. Iya. Kayak sampean kan biasanya kayak memang atas sebenarnya kan ada yang ahli dia. Kalau saya ada kayak itu, tidak ada satu memang ahli. Jadi kalau bapak enggak bilangnya saya nggak bisa jadi kesambian itu saya. Tapi saya usaha juga belajar ke guru nama guru. Ini hadir, jadi leluhur ininya, yaitu batin saya ya, dia hadir pakai peci. Dok kape ada, Bu, dok kape ada, Bu. Ayah didinya. Mau saya pun. Habis airnya ya Om. Di dok kapenya di mana, Bu? Banyak kan? Hidup apa mah habis kayaknya dah. Hah? Melihara terus itu.
Saya mah ada kali itu. Ya balik cerita lagi bang, memang isu dari dulu saya di semenjak dia tidak tahu dapat hobi sini buka gitu, dan memang banyak manfaatnya, kayak sampai juga manfaatnya luar biasa dari pesannya gitu, saya kebatingan. Iya, saya ini izin Allah kita dengan perantara ini sebenarnya kalau dibahas. Tapi peka sampean ya, peka sampean firasatnya itu. Ya kan kita ya ada ininya Cak, makanya pas ya ini sebenarnya sama satu frekuensi kita jalurnya jalur karomah Cak. Ini sama gitu jalurnya jalur karomah, makanya tadi saya kalau bisa kan udah beda ini hitam kayak kemarin ini yang semalam saya bikin dia jalurnya beda itu Cak, dia tadinya satu bulan itu sama saya udah berapa kali itu baru kemarin tuh pada lantaran itu yang datangnya makhluk-makhluk yang keluar dari kayak gitu. Kalau saya yang datang lah itu. Ini sama, ini salam kan tadi saya assalamualaikum ya dari kadang-kadang di situ saya salam dulu, makanya pas megang itu saya beda ya sampean dengan saya pura-pura ini tulang, sebenarnya itu salam dulu, salam kita ini dulu Fatihah sambil kita baca pengantar. Soalnya apa? Tetap namanya begitu interaksi karena apa ini simbol-simbol ngumpet-ngumpetnya makhluk itu semua ada di titik-titik di daerah di sini. Itu. Makanya ya tahu kenapa saya tiba-tiba pengen pakai peci, tiba-tiba situ juga pengen ini. Kita flashback ke belakang dengan perantara kita ketemu terus sering ya kan. Izin Allah itu jadi pembimbing ya itu. Kita aja kalau udah kenal gini kan jadi saudara. Gitu, jadi sering konsultasi yang minimal kita yang tadinya nggak pernah ketemu, nggak pernah ini, akhirnya sekarang mungkin nggak ketemu di tukang soto nih, tukang padang gitu. Ntar kan misalkan ada orang yang mau gini, gitu Cak. Ada sih teman saya juga nanyain, saya kasih tahu sampean, teman jauh dia mau ke sini. Saya ceritain tadi malam buat status yang dibutuh. Itu saya cuman itunya satu frekuensi Cak. Insya Allah makanya kan kalau ini badannya enak, badannya ini harus dipilih di sini. Karena diinjak di apapun di obat juga bakal sembuh Cak. Sebenarnya saya kira dari kemarin itu situ udah pucat, ini udah pucat. Udah lama saya tidak pernah gitu. Jadi kalau jadi kiai ya tanggungannya kita tetap kebatinannya harus kuat. Iya. Kebatinan dari tepar, kenapa energi kita kesedot Cak. Dari situ Pencaksilat ini saya lupa. Kalau kakek saya itulah dari intinya ke keromah itu. Oh iya pantesan itu buka Cak. Maksudnya saya pas tadi pegang subhanallah kata saya tadi saya salam dulu. Saya mah bukan niat mau ini, cuman mau ngobatin. Iya betul. Gitu, saya cuma mau ngobatin, bukan mau berantem. Sering datang ke saya kan kakek. Iya kan? Sering. Baju putih ya, baju itu. Memang saya udah merasa saya tidak sendiri. Ada pasti orang, ada lah. Ada makhluk, ada kodam, ada yang mendampingi saya. Cuman dia belum diterima Cak, belum diterima tuh situ tuh belum yakin. Kayak saya nih mijit, ini kakek saya dia ada Cak. Gitu, kakek saya tuh ada gitu. Jadi contoh mijit saya 6 orang, 7 orang, saya sampai mijit dari jam 8 sore sampai jam 8 pagi Cak, bayangin. Pernah sampai gitu? Dari jam 8 jam segini nih saya mulai di situ. Tiba-tiba datang kayak situ semalam tuh. Tiba-tiba datang, cuma orang itu nungguin tuh. Gitu.
orang itu nungguin di situ sampai saya jam 8 pagi sampai jam 10 saya ngerasa nggak bisa lanjutin lagi. Coba bayangin kalau Iya. gigit 2 jam 3 jam. Cuman alhamdulillah ya, gimana kalau misalkan gitu kan energi kita kesedot ya. Iya. Makanya tadinya saya belum bertanya, saya kebuka nyoba masukin. Tadinya kan nggak tahu, karena saya kan nggak tahu kakek ini. Tiba-tiba ada yang nenek-nenek zaman dulu cerita kakek kamu, katanya gini, saya jarahin, saya mengandung rumah, saya hadirin, saya raga sukmani, begini, alhamdulillah datang. Perlu akhir zaman Bang belajar ilmu hikmah. Makanya sekarang saya juga ini sekarang kenapa saya buka praktek ini kan kita perang secara banyak yang saya pilih, contohnya yaitu dajjal itu banyak Masuk udah menguasai tubuh orang tuh. saya sampai pernah yang saya pilih, dia ininya mengenai perempuan, saya deteksi. Selawat aja, selawat sifat, selawat kebenaran, selawat adu, penopor, selawat ciri. Nah, kalau hadis dari itu yang kita banyak kan tadi kan. Iya. Cuma yang praktekin Walaupun kadang bersaudara Bang, kalau nggak punya yayasan nggak dapat jatah gitu, iya. apa ya, walaupun belajar susah kadang dapatnya kalau ilmu kayak gini kan. Iya. Saudara saya kan ada juga yang berdua Nah, sama besar dengan saya tapi belum keluarga, nah, minta ingin belajar kayak gini kan. nah. Dia tahu saya ini tahu mau belajar katanya, udah waktunya saya belajar kayak gini. Makanya dengan perantara kesini kita ketemu kita, sebenarnya itu kalau nggak ada izin apa ya, sekarang yang jualan Padang banyak kan, situ di sana di sebelah situ Padang, bener nggak? Terus juga yang ininya Memang udah kenapa tertarik ke sini kan, ngobrol balik iya di sini. Ini tantangan sekarang Bang. luar biasa. Kalau dibuka dagang kayak kita kan begini, dicobanya sampai orang saya, makanya saya bedain dengan roti ala atau sebetulnya itu di situ. Saya ya boleh ceritakan, bukan disombongkan kan, tahu di Sumbinek main. Nah, Tempat pertama saya itu di Jombang itu udah motornya hilang, sepedanya hilang sebelum saya. Alhamdulillah saya jaga 7 bulan di situ, kami tak pernah hilang. Bahkan motornya bukan saya sok meremehkan, bensin apa saya taruh di luar jauh dari tidak nampak ban mata di samping, ini tak pernah hilang. Cuman itu setiap saya habis mau itu saya datang, saya pagari karena ada ilmu itu bisa membentengi yang bisa tidak nampak. Kalau maksa dia akan nanti akan fatal lah, aneh-aneh macam-macam. Ya saya juga sini yang baru nih. Nah, jadi pertama saya buka aura tempat, setelah itu saya pagari. Gitu, karena orang kan kalau memang ada niat jahat bisa jadi khodam itu yang berguna. ya iya. Itulah gunanya, makanya saya sering sama saudara-saudara saya itu lagi kita berbisnis punya saingan, banyak orang iri pasti. Ini saya ini apalagi sampai saya selalu meledak ya, meledak di situ. Apanya tuh? Jam 2 malam. Kan? Cuman yang ini bukan saya yang dengar, ini yang pangkas, yang pangkas yang mau keluar
ini kalau api di situ. Di sana mau roti Pak Atas ya saya memang roti Pak Atas. Sampai 1.700 itu baca setiap hari apa berapa kali? Saya ingin saya ngejar 41 hari. Nah udah itu tuntas itu. Udah tuntas itu airnya udah selesai saya sirami kan. Betul. Terus saya dawamin setiap ya kalau dawam kan yang penting kan tiap hari. Yang penting ya. Nah sekarang saya mau dawamin 4 hari. Iya bang. Sekarang saya ini sholawat tidur cuma luar biasa kemarin ini baru selesai malam ya itu ngobrol ini kita ya karena sama-sama karomah lah gitu kita. Saya ini sholawat tidur mengajar yang 41 hari. Ngambil yang 1.000 sehari. Apa ini berapa tanda? Saya ngambil yang 444 sekali itu. Udah selesai. Alhamdulillah malam kemarin memang luar biasa selesai gitu. Buat makan itu. Istri gua. Luar biasa. Dan hal yang tidak wajar. Jin itu ketika gak masuk ininya, masuk ahli tempat di sini, ahli itu kita nggak tahu. Tiba-tiba kayak orang itu tadi yang saya cerita itu iblis, kita ininya iblis. Istri padahal sama istri dia nanti juga sama juga sama-sama jadi saya puasa saya sholawat cuman ya itu tadi karena yang bilang tadi jadi keturunan jadi selalu saya emang keturunan dari keluarga yang begitu ya dari Jawara lah bahasa ini. Iya betul. Itu karena pedagang karena gitu padahal saya istri itu saya perhatikan atasnya itu tidak ada. Kalau saya kakek saya terus mbah terus ke atas tuh sampai ke juju itu memang terusannya lain. Terus bapak ngasih tahu bapak saya bukan jatuh ke saya jatuh ke kamu semua ilmunya kakeknya. Saya mau itu walaupun ini nyaman aja gitu nyaman aja kita ngobrol yang pertama ya khususnya yang pertama kalau udah kenal begini mah Iya. cuman yang pertama sekarang kita itu perang yang belajar sebentar lagi akhir zaman. Iya betul. Sekarang udah banyak sifat-sifat dajjal udah berhasil dipakai oleh manusia. Sudah. Ini saya apalagi saya sekarang bijit interaksi setiap malam. Banyak makhluk-makhluk yang maksudnya itu kebatinannya ada yang luar biasa. Ada kemarin 3 hari kemarin ya, saya pijit preman Ciputat sini. Dia sakit saraf kejepit di sini. Dia habis mukulin orang. Akhirnya dia di sini nggak bisa ngangkat tingkat. Ya. Dia sendirian. Dia kesini. Dia udah kemana-mana terapi ini ya sampai ada dia terapi ke totok jarum di situ. Totok jarum sini. Baru 2 jarum yang pilihnya udah lemes. Katanya dari saya udah nggak sanggup, saya nggak bisa lanjutin. Jadi awal dia ketemu sama saya di situ, di depan situ. Dengan perantara dia ngaum di situ, dia ngeliat pijit, akhirnya dia masuk ke sini. Pasti ada jalan. Nah masuk ke sini, tiba-tiba dengan ini saya jatuh tersungkur di situ. Apanya? Saya di dekat depan. Oh sampai jatuh sampai. Bus angin gitu. Memang Pas hujan, posisinya hujan besar. iya. Alhamdulillah izin Allah badan nggak. Coba kalau saya keseleo apa saya sakit apa masuk saya tuh. Itu nggak bakalan. Iya masuk itu. Gitu ya. Masuk berarti serangannya. Masuk. Karena kita kan nggak tahu ya, lengah kita. Pas hujan yang besar itu jatuh. Pas saya pegang cara di sini. Pas saya pegang, wah. Dia kan tak ngerti dia bang. Hah? Tak tahu dia. Dia kagak tahu ya. Iya, cuman udah dia berhasil dikuasai dan makanya efeknya kalau yang paham ya sama danduk Jadi ya, dia auranya Cak, dia udah nabrak Cak. Jadi leluhurnya Bin, Cabina
Kucing nih sana. Kucing di sana. Jadi dia udah matiin orang, udah 3 orang. Itu kan ngeri kan, 3 orang dia matiin. betul-betul dajjal dah. Dia yang punya, yang pegang petrol dari situ. Cuma dia mau sekarang istrinya aja 3. Sekarang dia mau tobat katanya. Dia sekarang mati koneka, jadi dia sedikit pengen tobat karena udah usia kan, sekarang dia 20 lebih. Dia pengen tobat, cuman akhirnya dia berobat kemana-mana nih, pulangnya dikepit. Akhirnya dia masuk ke Palembang langsung. Nah di sana ketemulah ahli karoma. Bilang di sana dia gak mau ngobatin, itu mah dosa lu gitu. Dia ntar dia sembuh sendiri. Gitu Cak. Makanya pas ini ketemu saya di sini alhamdulillah, kalau yang tadinya gak bisa ngangkat ini tangannya bisa, sekarang bisa begini, gak bisa pulang-pulang. Iya, normal lagi lah. Normal lagi. Ini dia udah energinya tinggi. Memang lain auranya bang. Kalau orang tuh udah ngeri, udah lain lihatnya tuh nampak. Dia orang Jawa Tengah, Jawa Surabaya, Jawa Tengah ya maksudnya. Surabaya malah. Sambian berapa bersaudara? Saudara sambian. 2. Pertama sambian. Saya botot. Yang pertama perempuan, jadi nggak masuk. Tunggu kodam dulu nggak masuk. Iya, pasti jatuh ke laki-lakinya. Saya aja dari umur. Cuman tadinya sebelum saya minta yang karomah ini, itu dari papa itu udah disuruh puasa di sini apa, dari mulai ilmu buhun, ilmu tidak, ilmu itu sama bapak itu turun semua jam. Contohnya ilmu kaum melakukan sebuah semak buhun tuh, ilmu buhun kalau itu semua beraja mufti sembuh gunting laksana itu di Kuku Bima saya itu masuk gitu kan. Suruh puasa bapak itu sampai SMP itu. Cuman karena kitanya bukan cocoknya di situ, bukan ilmu gitu Cak. Iya. Jadi makanya kita bukan buat berantem, buat apa yang begitu. Kalau saya semenjak itu mandi dulu, cuman yang lebih saya fokus berguru itu terus cari guru 2000 dari semenjak 2012 kayak sekarang. Memang perlu, apalagi saya kan berdakwah di Kalimantan Pontianak. Setelah itu saya ke Sintang. Tahu Sintang? Itu dekat perbatasan Malaysia lah. 7 tahun saya muter-muter di dakwah. Jadi kan perlu untuk buat pegangan ilmu kayak gitu. Nampak sering saya aneh-aneh tuh. Kalau tidak dibekali dengan itu, kita kewalahan tepar kita di lapangan. Terus 2,5 tahun di Malaysia saya juga dakwah cari nafkah juga gitu. Alhamdulillah. Ya bantu-bantu orang juga lah bantu. Kadang dipanggil orang minta membersihkan ya orang negatif tempat, rumah garing, orang banyak macam usaha, macam-macam lah. Berarti situ pertama ngelihat saya vibrasi udah berasa ya Cak? Memang beda Ya. Udah ngelihat auranya memang gitu ya. kalau orang berilmu, apalagi memang ilmu itu tetesan ilmu hikmah, itu ilmu putih, ilmu hitam itu lain, beda. Ya, padahal kan saya nggak nunjukin, saya cuma maksudnya itu nggak nunjukin ini Cak. Maksudnya itu biasa aja. Iya, tidak mendapatkan. Mau pakai ini lah gitu ya. Alhamdulillah saya dengan berkat ilmu itu bantu orang yang kena kiriman santet, jin, terus
3 dia bang. Ah, Pertama kesalahannya dia kan memang kalau mau bersih-bersih tempat itu apalagi di hutan dah. Itu memang kan harus pamit dulu. iya. Nah terus tidak pamit dia. Yang kedua istana jin diganggu. Ah, Terus memang ada orang punya niat jahat. Kemudian ada kiriman jin ke tubuh dia. Semalam saya dua malam lah, tapi yang malam pertama itu saya cuma ngecek. Yang malam keduanya saya langsung mengatasi dengan teman saya, bantu ini bersihkan sekaligus mengobati dia. Alhamdulillah esoknya sembuh. Tapi dia tidak lama mau pulang karena memang yang lagi corona, beratnya corona itu tidak lama tubuhnya dia memang lemah. Udah lama sakit dia kurus. Makan tidak masuk, keluar dia terus, jadi memang lemah. Ya alhamdulillah sembuh, normal, sadar, paham dia orangnya, tapi nggak lama ajalnya habis, sampai ajal ya. Saya ya, namanya gigit saya nggak tahu cara. Tahunya yang dipijit itu bisa kerja. Pernah ini pancak pas pegang ini, rapat tangan. Ya kan saya nggak tahu ya ininya. Cuman pas di situ udah dipimpin sama 3 orang. Maksudnya itu sama 3 orang makhluk di luar ilmu inilah. Iya. Dipegangnya udah di sana sih, jadi dia nyesek di sini. Nah waktu itu saya belum ke ilmu karma sekarang, saya masih torekat Rupani dan Banten misalnya. Itu saya masih ilmu soalnya saya ini bawah dulu sama ini belum sakwang, belum saya belum itulah belum. Tapi saya nggak sanggup. Gitu. Saya bilang Pak, ini bukan ini saya. Ya keluarganya dia kan nggak ngomong gitu, cuman dia sesak nafas. Gitu. Manggil saya datang ke situ, pas saya pegang, langsung ini. Saya waktu itu kalau bertarung secara ini saya pasti karena kemampuan kita nggak bisa. Gitu. Iya. Memang gitu, saya juga mikir bang, kalau sekiranya saya kewalahan sendirian kan resiko juga, nanti serang balik. Akhirnya saya itu besoknya ninggal Kak, di situ saya nangis ya Allah, ninggal besoknya. Sering saya. Ya intinya kalau mau ngobati orang yang memang ada serangan, ada kiriman, itu harus kita mikir. Kalau sekiranya kita tidak mampu, jangan. Kalau punya, karena apa kalau kita serang balik, kecuali kita punya tim juga gitu. Iya. Saya di Malaysia ada 2 saya tim. Jadi kalau dengan saya, ya pasti dia juga ikut. Iya. Tapi kalau saya mampu, tidak usah dia ikut. Jadi kayak kita ada apa kalau diserang sama sampai segini jam begini ceritanya. Pas dipijit itu besoknya itu kan dulu warung saya kayak di sini nih. Saya bersih dong Kak warung. Ya. Gitu kayak situ tuh saya bersihin dari makhluknya saya buang-buangin, saya botolin kalau yang itu saya botolin kan. Kalau yang sekira-kira ini cuma kalau saya ambil saya buang. Nah ketahunya saya di sini misalkan pas masuk di Madura di situ Cak, di Madura yang sini nih misalkan depan masjid tuh. Iya. Di situ. Nah tiba-tiba Madura itu tuh ininya itu kesurupan istrinya tuh Cak. Bukan Madura lah bisa ininya sama orang-orang Pandeglang apa orang apa. Cuman dia jualan saya begitu, jualan itu kesurupan 3 hari 3 malam. Dan yang ininya itu yang apa yang ya ininya itu yang ngobatin itu pada datang pada gitu ya diledek-ledek gitu. Jadi kesurupan gini Cak, nari. Oh iya. Ya, nari gitu. Iya Bang. Nah saya walaupun ini ya kan karena mau nyamperin panggil akhirnya cerita ada ya tuh si bapak itu tukang soto bisa katanya gitu. Bapak tukang soto akhirnya datanglah si ininya ya kita dipanggil datang dong Cak ke situ. Assalamualaikum pas salam itu langsung ya cuman kayak tadi udah berasa kan saya hadirin dulu saya
di bantuan Iya iya betul. cari tidak itu sampai istilahnya itu dari yang sampai kita Sesubakir sesubakir itu bahasa Jawa tuh ya. Alumni pemijahan saya hadirin diri Allah. Memang gitu. Kalau saya mengerti yang sudah tinggi itu hadirkan semuanya dulu. Saya hadir. Wadi semua sudah dijaga. Ini pas ini saya hadirkan situ itu ini sama pas saya salam tuh. Itu padahal kita baru salam assalamualaikum. Kadang gitu Pak. Kadang kan bersanad belajar saya kayak saya ada guru saya misalnya ini guru yang dia ngasih ilmu ke saya. Ini cara ini kita berbicara ini lagi menyambung-nyambungkan kan. Jadi pada bangun kan badan ya. Saya merasa juga. Iya kan. Jadi soalnya apa? Ini kita soal ini bukan kita aja. Iya. Jadi hodam-hodam kita semua Hadirnya hadir gitu. Jadi untuk saling bantu, saling ini suatu saat ada masalah kita ada ini jangan sungkan-sungkan ke sini. Maksudnya kalau iya kita memang belajar itu untuk dakwah dan untuk menolong orang. ini kita ngobrol secara ya ini kayak guru batin kita kan itu kan namanya guru batin kita. Iya betul. Jadi saya subakir terus ini kemudian kalau saya bukan saya subakir saya ambil dulu pemijahan kalau saya subakir saya belum ininya guru makanya mungkin inilah yang biasa tawasul saya subakir mungkin dari situ gitu kan ininya. Saya juga itu sanadnya Pak ke Gus Maksum di Lurboyo. Itu yang saya pertama dapat dari itu ilmu syahadat. Jadi silsilahnya kalau gimana? Maksudnya kita ngobrol secara ini aja lah. Banyak guru Pak saya Bang. Jadi larinya gitu kayak saya nih. Ini ilmu karomah. Dan larinya kan kita harus ada silsilah. Iya betul. Contoh gini, pertama ininya dari Kanjeng Nabi Muhammad, ya kan? Ya. Terus dari Kanjeng Nabi Muhammad inilah ke 4 sahabat. Ya. Nah, 4 sahabat itu salah satu yang saya di aliran saya ini yaitu Baginda Ali. Nah dari Baginda Ali dari saya itu inilah ke Syekh Abdul Qadir. Iya betul ya. Nah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani inilah saya ke para wali Songo itu. Iya betul. Ya kan para wali. Sama lah Bang Sandnya Bang. Iya terus. Terus dari Wali Songo itu ya saya ininya ke saya Asnawi Caringin. Nah sebelum Asnawi Caringin saya ininya ke saya Maulana Yusuf Banten. Nah saya Maulana Yusuf Banten terus saya Maulana Mansudin Cikandur. Saya Maulana Cikandur terus saya itu bagus syukur sepuh kasunyata. Terus saya itu bagus syukur sepuh kasunyata. Kemudian saya dulu kamu nanti seminggu. Saya dulu kamu nanti dulu terus ini lagi ke Alumni pemijahan. Terus saya belum sakti yang di Tangerang. Terus sebelumnya sanadnya sampai lari ke guru saya. Nah, guru saya larilah ke saya gitu. Iya. Larinya ke saya dari samanya Sayyidina Ali gitu. Jadi ininya itu benderanya kita bendera itu. Iya. Ya, cuman tetap namanya itu mau bagaimanapun kita namanya ilmu karomah ini sama. Kalau saya kan memang perlu saya kan berusaha untuk mengistiqomahkan setiap habis sholat kalau memungkinkan. Tapi kalau sibuk itu dalam dari semalam tuh harus Bang, walaupun misalnya maghrib sibuk berarti saya cari waktu yang itu pas rata-rata habis subuh ya. Intinya itu kalau tawasul lengkapnya di situ dengan amalannya semuanya. Kadang kalau kita memungkinkan mungkin cuman ya Fatihah saja gitu, ambil itunya, ambil besarnya. Karena kata guru saya sesibuk apapun itu kasih hadiah walaupun tidak baca ilmu asmaknya, kosamnya, apanya, mungkin tawasulnya. Tapi kalau habis subuh rata-rata alhamdulillah itu saya lengkap. Ya sambil jaga ada orang saya berdiri tiap hari itu Cak. Iya Sama kayak saya. gitu sering saya bahkan ya di Malaysia sering nelpon minta bantu ya. Kalau saya ya
cuman masih muda ya bang. Iya. Kalau ada orang bilang sih sampean kalau udah 40 ke atas nanti makin lain. Ada itu orang bukan sembarangan bilang tuh. Saya kan masih umur 31. Tapi saya apa ya? Enggak puas terus mau belajar dari guru nambah guru gitu. Enggak ada akhirnya. Ya cuman sering saya bantu-bantu orang dari jarak jauh gitu. Alhamdulillah. Kalau masalah kayak keluarga saya tuh saya bisa bantu walaupun dari sini. Iya. Jadi ilmu kebantuan. Memang saya meyakini. Jadi kalau tawasul apa dulu Cak? Pertama yang itu. Sama Saya kan banyak sangat ilmu guru, tapi kalau saya kalau subuh itu lengkap saya. Kalau enggak lengkap, kalau sibuk saya, kan yang penting kan satu ilmu itu udah didawamkan, misalnya ambil 7 hari misalnya. Selesai itu, yang penting jangan sampai lupa, hilang, baca walaupun habis apa, ya sekali sehari sempatnya lah. Apalagi sampai isya ijazah itu udah masuk. Jadi kuncinya sebetulnya komunikasi iya, dan juga itu tawassul hubungan ruh batin. Iya dengan guru itu yang paling penting. Berarti dengan dialog kita ketemu ini ya, jadi mensinkronkan itu tadi ada yang kan namanya itu ada di saya ada yang kurang, itu ada yang ini dari perantara itu tadi yang mungkin jadi suatu saat saya mungkin ada masalah misalkan di hutan di tengah Jawa misalkan di mana di Madura atau di mana. Nah itu kan dengan wasilah kita ketemu gini guru-guru batin kita kan pasti ngomong Cak. Kalau saya kan memang banyak guru, terus rata-rata wali songo Raden Santan saya Syarif Hidayatullah, Maulana Mauribi, Maulana Muhammad Hasanuddin, terus Nasiruddin juga Maulana Nasiruddin. Panjang sih bang kalau dibaca bang. Tapi dulu kepala semua ada bang. Itu sama saya hampir 40 kali Cak. Kalau dibaca semua itu memang lama bang. Lebih lama daripada sholatnya. Makanya kalau saya menghadiri jam berat ya, kita kan cuma kata guru baca itu ya assalamualaikum ya gitu kan, kita panggil ini semua itu kok. Makanya ya ceritanya tadi kesurupan yang ini saya hadir itu saya akhirnya sampai sentangan Cak gitu. Iya. Yang itu siluman itu cairan siluman ya. Jadi ini memang dari pasukan Garut dari Kian Santang Raden Ahmad Suci kan. Walaupun mungkin bukan dianya yang datang karena kan tetap level kita bukan inilah gitu. Walaupun mungkin bukannya cuma minimal utusan dia gitu. Iya. Saya sering bang, aneh-aneh kejadian saya. Kadang-kadang dipercaya untuk isi pengajian. Ya kan memang ada tuh, memang ngambil karomah, barokah gitu. Sering saya tuh, kadang tanpa sadar saya bicara tuh, ilmu tuh ngalir terus, mulutnya terus cacar tuh. Jadi kayak sekarang ini kita baca saya pakai topi, contohnya nih peci haji. Ini. Kemarin kan saya lihat, saya kan nggak pakai peci haji. Karena saya kan nggak mau gitu. Tiba-tiba dengan ini sekarang mau pakai peci haji gitu. Yang refleks ya, jadi kita ada ilmunya disebut ilmu refleks. Ini kayak kodam-kodam kayak ilmu-ilmu gitu kan pada tinggalnya pada di sini Cak. Ada ilmu macam, ilmu itu, pada tinggal di sini. Ada sampai macan putih. Ya, belum saya nggak kayak itu. Saya baca bukan nggak kayak situ maksudnya senang itu enggak. Saya mah ini mah pedagang, cuman ini karir dengan sendirinya aja. Cuman saya pengen mendekati ilmu sholawat, saya pengen tersapakan yang Nabi Muhammad nanti jauh akhir. Makanya saya nggak ingin maksudnya tuh
Cuman dari kecil saya udah berdiri sama bapak itu karena bapak keturunan dari Jawara. Jadi ilmu-ilmu yang itu tuh kayak santetnya, kayak ininya, bukunya aja kan ada ini. Itu saya semua Cak. Makanya saya nyari kerja dulu sampai susah kan. Ke ekonomi kalau ilmu yang begitu Cak. Susah. Jadi ke ekonomi kita akan cari susah. Cuman yang ini tadi itu pas itu ada yang pakai pekihan ya, ininya terus pakai pokok putih. Biasanya kayak begini Cak, ini kayak saya begini biasa itu. Iya. Apakah gua yang nggak disebut kali dari gitu? Dia katanya pengen dijual Cak mas itu, Iya. pengen di kalau bahasa saya itu diterima, jadi dia masih di luar belum di situ, jadi pengen masuk ya. Memang saya suka bang keilmuan. Ini kan toriko. Yang saya pelajari ini kan kalau sudah kita ternyata pahami, ngerti, terus nanti toriko. Toriko kan kita biar lebih kenal, paham, tahu jalan menuju Allah. Banyak manfaat yang saya rasakan itu. Nah, baru nanti akan bisa mengetahui yang namanya hakikat ma'rifat itu. Kita kalau tidak pernah belajar kayak gini bang, sholat kita kayak main-main gitu, tidak serius, tidak paham, tidak ngerti. Iya, soalnya kalau ya intinya Quran itu kan ada 6.663 ya Cak. Ininya terus juga ada 114 surat. Gitu. Nah di situ ininya itu diringkas di Al-Fatihah. Yang pertama di surat Yasin. Udah dapat ijazah sampean? Udah dapat ijazah? Udah, saya Yasin Fadilah udah. Yasin Fadilah. Cuman kalau orang yang nggak ngerti istilahnya tuh baru ya satu ya, walaupun ngajinya istilahnya kitab kuning, kitab semua udah ketalar, Sabrina, Birumiyah, ini cuma kalau akhlaknya gak ini Cak. Tetap kalau mau masuk. Iya betul. Karena bisa masuk di situ. Mau itu kitab Al-Abain udah diituin, kitab yang ini udah semua. Jadi akhlaknya kurang juga. Timbulnya kesombongan. Nah kalau saya mah yang penting kita hadis darinya kita kaji, kadang untuk menghafalin itu kan kayak mungkin udah hafal semua ya kitab-kitab ininya. Cuman kan kita manusia biasa Cak. Pengamalan yang paling penting. Kalau kita nih apapun walaupun tidak banyak hafal hadis, yang penting pengamalan. Tahu hadis ini, langsung pengamalannya. Kadang kan orang banyak Quran hafal, tapi dia tidak ngerti, tidak diamalkan isi kandungannya. Contohnya makanya saya kalau debat sama para ulama itu sering. Ya apalagi kita kalau udah berbicara karomah, berbicara begini, dia sampai ada yang ngotot-ngotot. Saya syariat dengan ininya aja. Saya menjalankan syariat aja dulu. Sekarang belum sampai ke sono, cuman saya alhamdulillah atas izin Allah, karena saya senang tawasulan, saya senang sholawatan, dan juga ini udah titik ininya itu untuk menuju ke kanjeng Nabi. Ini jalannya gitu Cak. Gitu. Karena apa? Ilmu semua, karena ilmu buku, ilmu
istilahnya ilmu kanuragan, ilmu semua udah saya ituin, lewatkan. udah saya ini semua kembali di situ, bukan ke ininya, bukan mendorongkan yang kedua gitu. Makanya para kiai, para gini, kalau emang dia ikhlas lillahi ta'ala karomah, jadi bukan dikejar, kita ngejar dunia ngejar itu. Ini saja yang penting kita ibadah, kita nolong orang dengan syariat begini, mungkin anak kita, karena anak kan sampai pesantren dia bisa mendengar seperti itu. Jadi kalau saya mau bentengin, saya pakai kodamnya Omaya Takila Haja, ini Jepang Soli. Iya. Kalau bentengin ini Bisa juga itu Bang, kalau saya sering. Jadi bisa sekaligus diri sendiri, keluarga dan barang. Bisa diri sendiri dan keluarga. Kalau dengan sekaligus barang itu lain lagi. kalau saya pakai apa biasanya? Banyak cara. Kalau saya yang semuanya saya lakukan itu. Sambil itu kalau habis sholat lah, kapan saja sempatnya, apalagi udah semua. Pegang pusar kita, tuh duduk sambil itu fokus, tutup mata. Nanti tempelkan tangan ke pusarnya, baca kalau mampu 3 kali apa-apa untuk membagari sambian dan keluarga anak juga. Baca wajah ini sering itu saya. Jadi walaupun istri, anak tidak mau pakai apa ilmu apa, kita yang sudah melindungi otomatis. Itu saya. Terus kalau mau pakai itu, mau pakai dengan plus dengan barang harta kita, itu duduknya tetap, tapi pakai itu kota hibir kok saya. Kota hidup. Simple di badannya Bang. Rata-rata kan kalau saya kayak gitu, jadi barang saya tuh, tapi tidak cukup itu saya. Nanti pakai media air ataupun pakai pasir ataupun gula apa gitu untuk pembersihan. Saya lakukan semua. Jadi alhamdulillah, walaupun orang kadang ya maaf ya bukan disombongkan ya. Kok sampean tidak ini di sini, apalagi terkenal kampung maling apa ya. Di depan saya tuh, di depan saya kemarin tuh, motornya hilang, ngadu saya. Ya, terus kunci saya biarin punya saya di depan tuh, ya. Terus saya kadang, ya mudah-mudahan selamat lah. Saya kadang sholat dan tutup, istri tidur tengah malam. Tapi saya yakin dengan itulah, cuman apa ya, waspada saja gitu, takut kan juga kejahatan bisa terjadi karena ada kesempatan gitu. Tapi perlu juga punya ilmu. Jadi kalau ada orang mau niat jahat, terlim apa ini otomatis Bang. Saya merasakan gitu. Jadi saya tuh kalau keluarga begitu. Jadi bapak saya di Madura juga anak semuanya. Walaupun mereka tuh awam keilmuan, tapi kita sudah membentengi. Jadi kita pusat kita gitu. Gue jalan Saya jajah gitu. Iya, saya jalan. Kalau untuk semua barang Mas, saya pakai air. Kalau badannya segini, dapat di guru saya. Ya Hafid, ya Hakim, ya Wakil, ya Allah, ya Rasatu, Rasul Jati, Ilmu Sewu, yang dibisir dan terjadi walu wakilnya. Itu udah kepala. Jadi banyak Bang. Alhamdulillah. Orang mau niat jahat tuh jadi kayak orang bodoh, takut. Ringan Pak. Iya. Kan macam-macam ilmu itu Pak. Kayak cincin keris itu kan ada ilmu juga sama, ada yang perlu ditembus, di mahar, ada yang enggak, macam-macam. Kalau saya rata-rata ke guru itu tembus. Kalau tembus itu
sebagian rata-rata tuh bisa saya berikan ke orang lain, juga bisa dikasih ke anak. Tapi tidak semuanya itu. Iya. Silat hadiran walaupun tak pernah belajar silat bisa ya. Bisa silat. Udah punya kejadian macam-macam saya nyata, ibu udah saya. Oh, Alhamdulillah. gimana ceritanya gimana itu? Kalau yang nyata tuh untuk saya dakwah di Pontianak tuh 6 orang menyerang saya sekaligus. Nah, hadir itu siapa? Yang kata. Nah, tapi itu guru saya langsung tahu. Guru saya, nih jangan pakai ilmu ini sampai dia, jangan. Itu langsung kasih tahu dulu. Kalau sampai mau kena tidak ada obatnya, langsung hitam itu lah sana. Terus? Nah, jadi saya tidak pakai ilmu. Nah, terus sama kiai saya mengalah aja sampean. Tapi kalau sampean mau diancam sampai ngancam ke nyawa, pakai ilmu ini. Saya mundur, saya tangkis aja. Dia nyerang, saya tangkis gini ini. Itu maksa. Tapi hampir saya tuh mau lepas kontrol tuh. Mau saya Hajar. karena otomatis Pak. Apalagi sampai saya marah tuh. Lihat itu kecil orang itu. Banyak kejadian yang itu. Sering juga saya Kita menghadirin. sering anjing juga. Anjing yang enggak ada. Sama orang itu jalan lewat. Istrinya pun aku istri saya. Terus yang mau lewat. Ada ilmu kan serba ilmu tuh banyak macam-macam. Iya. Jadi sama orang tuh ini padahal itu orangnya udah dekat sekali dengan anjingnya, artinya udah lingkungannya dia. Saya orang baru, kalau orang baru sama anjing itu ngeri. Iya. Jadi saya takut mau coba pakai ilmu. Ada memang sih ilmu untuk penunduk hewan anjing apa sih. Saya coba itu baca dari jarak jauh 10 meter saya baca langsung dia saya lewat hindar 6 anjing itu menghindar semua otomatis. Jadi saya mikir oh ini pada malamnya kan saya membuat acara sampai malam itu kan Lampung Daya dijaga ketat dengan anjing lokasinya. Saya kan orang pendatang, saya buat acara pelantikan pengangkatan sabuk silat itu. Jadi kan ada istilah pengambilan sabuk kan ujian mental apa. Nah kebetulan satu tempat situ posko itu dilewati rata-rata yang punya anjing banyak. Makanya saya pamit dulu ke majikannya, ke bosnya yang punya anjing itu. Nanti mana pada acara kalau bisa jangan sampai dikeluarkan anjingnya aja. Tapi karena anjing kan ada yang keluar dan enggak. Yang penting saya ngasih tahu dulu gitu. Maka sebelum acara itu sorenya saya datang. Kalau ada anjing, bisa ilmu itu bisa ditaruh batu Pak. Jadi selama batu tidak dipindah, ini anjing walaupun ada yang dimaksud, pasukan saya lewat tuh aman. Alhamdulillah berjalan kondusif semuanya. Ular juga yang ganas bisa hidup. Apalagi kita memastikan dia ada di kemungkinan. Memang kalau di atasnya, walaupun di tanda itu ada orang yang ngasih pasti. Yang keris ada juga di situ, dikasih orang. Kalau saya baca ini kata saya mah bukan berarti saya bukan, saya masih apa namanya, cuman yakin ketauhidan saya ke Allah. Saya dawam jangan selawat Iya sama. Saya juga gitu target setiap hari kan tak boleh lepas, tak boleh lupa. Selawatnya kalau saya Pak, ya kalau mau sambian ya kan bukan disombongkan ya. Tidak ada Ya, kita kan udah sharing, makanya kan yang kita penting tidak. kalau dari kakek saya dia turunkan selawat Nabi. Kalau dari guru saya banyak teman saya yang pegang tuh kalau harus tak boleh lupa tuh target 1000 minimal gitu. Itu seperti brand memang. Tapi kalau mau juga sambian tuh ada selawat nasoka, selawat dari Sang Jaga. Mirip dengan selawat dia cuma beda. Ini hebat. Ada juga selawat Nabi Adam. Orang punya niat ini otomatis nanti kembali sendiri. Betul. Saya ini baca semuanya, cuma khusus yang Jibril itu, kalau Jibril itu target 1000. Kalau yang lain-lain itu kadang saya 1 kali, 3 kali. Berarti ya kalau misalkan ini kayak untuk ilmu karomah ya Cak ya, ilmu hikmah gitu. Sebenarnya kalau puasa itu nggak mesti puasa ya Cak ya.
Enggak, saya jarang tak pas semua. Yang penting Saya dawam tuh kecuali Dawam. memang di guru suruh puasa. Paling puasa saya tuh 3 hari ada pedagogik puasanya. Ah, Ada juga yang memang puasa mati. hmm. Gitu. Tapi jarang saya puasa kecuali guru kalau ilmu ini harus puasa ya, saya puasa. Soalnya kata guru saya kalau ilmunya itu tadi kuncinya semua ada di istighfar, bismillah, sama sholawat, semua gitu cak. Contohnya nih kalau nggak ada itu semua yang saya ituin gitu. Makanya kayak untuk warung untuk ini nih gitu. Dan waktu-waktunya kan ada. Kalau saya waktu habis maghrib ya itu kan bisanya saya habis maghrib. Iya, kalau saya agak sibuk mau deh. Subuh yang agak panjang saya itu. Maghrib kalau nggak jam 1 malam. Jam 1 malam kita mau bagaimana kan waktu maksudnya itu waktu. Kalau malam itu saya pakai ya itu juga Mas, untuk penajaman, jam-jam lah pokoknya. Kalau ada waktu yang belum diriodoi, didawamkan saya lakukan. Banyak bang. Pokoknya Pokoknya kalau ada yang ini saya minta tolong ke situ saya. insya Allah sama-sama Maksudnya bantu lah. Saya apa namanya? Ya kalau saya nggak sanggup, kalau saya gini. Soalnya kalau nggak sanggup dipijit nih ya itu tadi kayak santet kayak begitu. Ini kayak sekarang Kak, sebenarnya ada yang minta tolong ke saya. Ya itu tadi minta tolong untuk iniin rumah biar apa namanya biar jadi si rumah itu dikuasai sama genderuwo Cak di situ. Cuman saya kan gak ada pasukan saya di guru saya di situ semua Cak. Memang harus punya tim pak. Iya. Nah saya itu ya kalau saya botolin, emang saya kan botolin sama ini ya. Cuma kalau saya sendiri, saya itu tadi belum selesai cerita saya. Waktu saya ngebotolin genderuwo yang kesurupan itu, akhirnya saya bakar pakai air kursi kan di Allah itu Allah. Kalau saya itu masuk si genderuwo ngancam saya Cak. Dia macam lagi. Kamu katanya kamu terpasukan dari genderuwo dari sana saya kirim ke jam 6 cuma coba Cak gimana kan gentar kita Cak. Ya. Saya sendiri Cak di sini. Padahal saya mau batin, jadi saya saking jengkelnya gitu. Jadi masuk lagi Cak si genderuwonya itu. Lalu saya ambil, saya ituin dengan media ada yang kesurupan kan di situ. Saya hadirin dari situ. Jadi kesurupan itu ada 2. Nah, dengan ini gimana ya kita kontrol dengan kodam kita kan. Nah, gimana sih genderuwo di sana menurut ini kita di sini menurutnya kodam kita. Nah, menurut yang itu juga sama, saya ambil, saya bakar pakai air bersih di dalam biasa jadi saya ambil tandanya minta tolong kita bakar. Nah si itu teriak tuh yang kesurupan tuh, itu jadi kecil katanya kebakar.